Siapapun Anda sudah melepas syirik jali dan khafi, maka disitulah Anda akan diizinkan Allah untuk bertemu. Syirik khafi ini sing jarang orang tahu. Contoh, saya kholwat Pak, dzikir sirul asror. Tapi dalam hatiku aku masih merasa aku sing dzikir, iku lho syirik. Lawan but nggih. Lawan baut. Ngene iku syirik. Apalagi di bawahnya khafi, luar biasa. Jadi Pak, karena di sana jawabannya tidak ada kemusyrikan, makanya nggak ada yang pakai sandal. Bukan karena nggak ada pabrik, boten, nggak ada yang pakai sandal. Sandal identik dengan kotor loh Pak. Jenengan kan nek sandalan kan dukure sandal, boten isore. Telapaan sampean lho. Ana isore apa dukure? Ana dukure. Akhirnya najis gak ngenei sampean. Berhubung najis itu melekat pada sandal, ya lepasan sandal itu apabila Anda ingin diperbolehkan masuk masjid. Dilanjut ayatnya. Ketika Nabi Musa itu sudah didhawuhi Allah, kalau Nabi Musa itu sudah masuk di dalam lembah yang disucikan, jenenge lembah iku lembah tua, ngoten. Lembah yang disucikan. Cara lembah sampean iku musyahadah. Lembah niku kan tempat Pak, tempat. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu miturut surat Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an itu dikatakan mi'rajnya itu ke Sidratul Muntaha Mustawa. Wis gak apa-apa beda-beda nama enggak masalah. Utawa wong Jawa namanya alam kelanggengan. Pun. Ketika dia sudah melepaskan sandal, Allah dawuh, wa analan utawi ingsun iku ikhtartuka, milih sapa ingsun ka ing sira Musa, oleh sebab itu fastami, kupingmu iku rungokno. Iku si Allah dawuh, kupingmu iku rungokno, ya berarti kupingmu rungokno, jenengan kedah mendengarkan pitutur-pitutur bagaimana caranya suluk Anda itu bisa wusul. Dengarkanlah lima maring opo yuha kang den wahyuake, rungokno opo sing diwahyuno dikalamkan oleh hidup dalam dirimu. Pundi rupane? Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah. Artinya apa Pak? Makhluk tadi, ana makhluk nggak ada, akhirnya hidup. Ana hidup. Ana hidup berarti aku Allah. La ilaha illa ana, ora ono pangeran kang wajib den sembah illa ana kejaba ingsun. Allah namanya enggak ada. Huwa dia enggak ada. Anta sudah enggak ada, tinggal ana. Nama, sifat, zat sudah tidak ada. Kalau kau sudah muncul dawuh dalam dirimu aku Allah, maka fa'budni, kemerdekaanmu itu pertahankan. Inilah ruh yang sudah terlepas dari perbudakan hawa nafsu. Inilah ruh yang sudah tidak mengaku-ngaku ruh itu ada. Wis, kempiung lah ya wisah. Inilah ruh yang sudah bukan ruh. Fa'budni, pertahankanlah kemerdekaanmu yang di situ dengan cara segala hal apapun amal yang terjadi pada dirimu, lepaskanlah keakuanmu sebagai makhluk yang melakukan yang wujud. Nah inilah namanya fa'budni wa aqimi, lan tegakkanlah as-sholata ing sholat lidzikri, semata-mata hanya ingat padaku. Artinya Pak, ini kalau ditarik dari sisi syariat, ya sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu harus Anda tegakkan semata-mata untuk ingat. Bisa ingat padaku Allah manakala Anda ikhlas di dalam sholat. Nah, nek ditarik dari hakikat seluruh aktivitas, Anda harus akimis sholat. Roh iki harus selalu sholat. Yaiku cara wong Jawa diwastani sholat daim 24 jam. Sapa sing bantah sholat daim itu keliru? Ayo, gak iso bantah karena itu kebenaran.
Siapa yang bisa membantah sholat ruhaniyah itu? Nggak ada, karena itu adalah kebenaran. Kita bantah itu harus ilmiah. Artinya kita mengatakan salah harus paham tentang apa yang disalahkan. Contoh ini. Anda berkomentar tentang menyalahkan tentang hukum hakikat, tapi Anda nggak paham tentang hukum hakikat, maka ini tidak sah secara ilmiah. Nggak boleh. Sama dengan apa orang mengatakan apa yang di dalam gedung itu isinya. Anda berkomentar nggak boleh selama Anda belum masuk di dalam gedung apa isinya, nggak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena nanti pasti akan banyak kekeliruan di dalamnya. Oke, jadi Pak, mengapa tidak sandalan? Karena di sana nggak ada syirik. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus dari tablet. Sedaya muslim niku kan kajeng wejan niku jikon eling napa maca kalimat tauhid. Tapi napa kajeng Nabi kajeng pejah niku kok eling umati. Terus pun penjelasan ngoten Gus. Pun matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu utawi luweh utamane. Afdalu dzikri luwih utamane eling iku fa'lam annahu ngertiyo sira annahu ing sak temene dzikir iku la ilaha illallah. Niki mengapa ketika saat manusia itu dalam satu hadis mau meninggal disarankan untuk membaca kalimat tauhid. Man akhiru hayatihi biqauli la ilaha illallah fadakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya itu bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Ringkesis gitu. Iki sarengat moco. Tapi apakah memang yang dimaksud hakikat itu dibaca? Tidak. Artinya apa, Pak? Kita harus paham tentang fa'lamu annahu. Niki. Sebelum Anda membaca la ilaha illallah, Anda terlebih dulu harus ngerti dzikir itu apa sih? Harus paham nafi isbat di dalam la ilaha illallah sebelum mengucap. Kalau tidak, Anda tuas mengucap mawon. Itu tadi laksana Anda mengukir di atas air. Oke, harus kita pahamkan. Nanti ada hubungannya dengan kaifa ummati. Lewat pengenalan tentang Tuhan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kanjeng Nabi niku diaturi Allah dawuh diwene wahyu, isine wahyu ilahukum ilahu wahid. Dikenalno. Wahai umatku, kamu dengan saya itu sama makhluknya. Jangan pernah kau menyembah, memuji aku, Muhammad. Tapi pujilah, sembahlah siapa yang kupuja dan kupuji. Siapa? Yaiku ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang Maha Esa. Di manakah dia? Di dalam diriku, ya di dalam dirimu. Lah, proses untuk sampai di situ Allah tadi kan melibatkan Muhammad. Yes. Gusti Allah ngutus nang Kanjeng Nabi untuk membawa wahyu ini disampaikan terhadap jenengan supaya jenengan ini
imannya sama dengan apa yang diimani Kanjeng Nabi. Makanya bahasanya kaifa umati, bagaimana umatku dikongkon podo ambek Kanjeng Nabi. Jadi umat iki diaturi supaya imannya sama. Ada di ihsan. Kalau sudah di ihsan, maka makrifat. Kalau sudah di makrifat berarti ilah hukum ilah wahid. Ada di situ. Ini akan ketemu, Pak, manakala kita melihat dari sisi kacamata hakikat. Ini tidak akan ketemu kalau kita hanya melihat dari sisi kacamata syariah. Enggak ketemu. Makanya fa'lam ngerti yo sira, ngertenono sira, belajar sira sadurunge sebelum kau membaca la ilaha illallah. Mana sih dzikir yang dimaksud? Ternyata maksud la ilaha itu ada nafi, bersihno dalam hatimu, sebab dalam hatimu ini dalam hati kita sebagai manusia kotor. Ada yang bukan Tuhan tetapi kau adakan. Bukti ini apa? Aku merasa aku yang ngaji. Loh iki sama dengan hatiku kotor, ada Tuhan, bentuknya saya mengikrarkan diri menjadi Tuhan hakikatnya. Makanya la ilaha, nafikanlah, bersihkanlah apa yang ada di dalam hatimu selain Allah bahasa syariat, selain urip bahasa hakikat. Bersenono. Kalau sudah itu kau bersihkan, illallah, isbatkanlah, tetapkanlah dalam hatimu cuman Allah. Artinya jangan pernah ada rasa yang muncul makhluk yang wujud, makhluk yang berkehendak, makhluk yang melakukan, makhluk yang berperan. Jangan. Harus hanya ahad atas segala-galanya. Ini maksudnya dzikir sautomo-utomoni dzikir adalah itu, bukan bacaannya. Bisa. Makanya tergantung kelas kita ada di mana. Ada di ya bacaan itu yang kita fanatikan. Ngalor ngidul la ilaha illallah. Glangsingku wis entek berasih. Nanget lah. La ilaha illallah. Dompetku wis entek duwike. Wis macam-macam. Padahal yang dimaksud bukan di situ. Bagi golongan khos. Golongan khos gak butuh bacaan. Apa? Fal ya'mal amalan sholihan, mempraktekkan hatinya untuk menuju ke ahad niki. Boleh secara syariat lesannya mengucapkan itu, dzikir tersebut. Boleh syariatnya membaca Quran yang lain atau membaca syukur, membaca hamdalah niku, terus macam-macam. Iki nek sudah ada di khos, di hakikat, jenengan iki baru ketemu bener iku kaya apa bagaimana. Pun kalau di situ baik kalimah la ilaha illallah atau kalimah kaifa umati sama monggo jenengan. Karena itu tidak mempengaruhi Anda sendiri. Karena hati Anda sudah betul-betul duduk di ahad. Inilah Pak maksud hadis. Siapapun jikalau akhir hayatnya bisa mentauhidkan Allah, maka surga jaminannya. Loh, di sini bukan bacaannya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, untuk keseharian khalwat umum ini untuk menebalkan rasa itu triknya gimana? Apa memang rasa itu grafiknya naik turun sehingga kita kewalahan untuk menangkal setan yang berupa nafsu itu? Jadi mohon diterangkan trik untuk menebalkan dan melanggengkan rasa itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohlah apa yang pernah Rasulullah teladankan. Di dalam surah Al-Insan 25. Ini khusus di kholwat secara umum. Topo sak jeruni papan rame. Bagaimana Allah memberikan solusi cara? Jawabannya ada di surah Al-Insan ayat 25. Wadhkur ilingo siro Muhammad isma rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu Muhammad. Berarti iku dzikir sir. Ya, dzikir sir. Niki proses Anda di thariqah.
bukrata wa asila, baik pagi sampai sore. Pagi sore berarti tanpa jeda. Pertanyaannya, apakah ketika topo ninggon papan rame kita enggak kejungkel-jungkel lah? Jawabannya pertama pasti. Tapi dalam ayat lain, wala tayasu fi roihillah, jangan kau berputus asa dalam menyongsong rahmat Allah. Walaupun kau jatuh, Anda jangan takut dengan jatuh. Lekas naiklah. Dan ini sebagai sunnatullah, hukum Allah, proses kekasih Allah sebelum ke makom maksum, sebelum ke makom bako, dia itu melewati makom fana dan kamil. Niki. Sekarang spekulasi. Nek jenengan purun. Spekulasi lho ya. Nek sampean purun, nek ora ya ora. Kalau di papan rame itu sebagai alasan kita jatuh. Jawabannya sekaligus pertanyaannya, apakah di papan rame nggak ada Allah? Anda nggak bisa jawab. Pasti jawabannya ada, lah gitu toh. Kalau begitu, diteruskan jawaban Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bagaimana 41? Dzikron kathiron, sertailah dzikir siri dengan sirul asrar. Sejatine dzikir yaitu su'aul basirah, naik ainul basirah, naik hakul basirah. Lakukanlah itu dengan sebanyak-banyaknya. Artinya jangan batasi, jangan dihitung. Sak mampu panjenengan sendiri-sendiri. Sebab apa yang ada kekasih di musyahadatul fana, cara untuk berzikir nilainya pada Allah tidak sama dengan mereka yang sudah diletakkan musyahadatul kamil atau fanaul fana. Tidak sama. Sama dengan apa yang ada di musyahadatul fana itu tidak sama dengan mereka yang sudah dimasukkan musyahadatul baqo. Itulah proses-prosesnya. Sing penting sekarang jangan pernah kau lepas. Fasabbihu bukrata wa asila. Jikalau terkotori lagi, bersihkan lagi. Itu terhitung mulai dari siang dan malam. Kalau surat Al-Insan 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dengan malam yang panjang itu Muhammad, gunakan Anda untuk sujud, untuk membersihkan diri dari perkara-perkara wujud selain Allah yang sudah bersemayam dalam hatimu. Inilah yang dimaksud sirul asrar sebagai pembersih. Kalau dzikir sir nggak bisa. Sirul asrar itu laksana air minum. Anda minum bisa menghilangkan rasa haus. Laksana sapu Anda gunakan untuk bisa menyapu, membersihkan kotoran. Laksana sikat buat untuk membersihkan gudal-gudalmu, gitu, yang nyelempit itu. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah, maukah Anda melaksanakan dengan terus-menerus? Itulah jawaban dari pertanyaan tadi. Spekulasinya jikalau jenengan mempunyai anggapan bahwasanya keramaian dunia ini menjadi penghalang, wes saya gak murui, saya gak menyuruh, tapi saya kasih pandangan, tinggalkanlah anak istri pekerjaanmu. Udah, masuk gua sendiri, gua kamar, ning kamar. Tapi yo pamito, atau keluar rumah, bikin gubuk di belakang rumah. Tapi yo pamito. Biar ada perbedaan antara wong minggat ya dengan wong tidak minggat. Wong minggat kan gak pamit. Pamitlah pada istri panjenengan, "Dek, ini uang 100 juta buat 2 bulan." Lu harus gitu dong, ya toh?
Harus gitu. Walaupun tidak 100 juta lah, cukupnya berapa biasanya? 2 bulan atau 3 bulan. Misalnya ibu dikasih 100 juta untuk 3 bulan bu, monggo. Empun goleki aku nak njero kamar, gak metu-metu. Gak mangan. Engko nek kula kepingin ya napa? Lah, semua bisa dirembuk. Ya. Udah, sendirilah. Jangan jasadmu jangan berinteraksi dengan makhluk. Jangan. Kalau papan gon rame, Anda punya kesimpulan sebagai penghalang, ya tinggalkan. Tinggalkan. Sehingga ulama-ulama ahli tasawuf dulu Pak untuk mencapai kemurnian bermakrifat pada Allah, kebanyakan ikut ninggalno semua secara fisik urusan dunia. Tapi siaplah Anda akan dikomen, ya ngerti dikomen nih? Dikomen oleh masyarakat luas bahwasanya Anda sekarang tersesat. Asali sopo masjid ora belas. Asali kita itu masuk dalam kumpulan yasinan istighosa. Yujah kok gak tahu ketok loro ta. Sak joke ngaji nang Jaya Baru. Gak gelem gembul wong. Lah wis. Kuping sampean iku mang kuat apa ora? Nek gak kuat ojo pola-pola. Nek kuat monggo sak kersa jenengan. Terus apa yang kulakukan? Hanya dzikir. Jadikanlah nafasmu, setiap nafasmu bernilai dzikir terhadap Allah. Udah. Akhirnya berzikirlah sir dan sirul asr gabung jadi satu. Tak jamin Anda mesti dadi wong gendeng. Lho nggih, pasti gendeng nang Gusti Allah. Amin. Nek gak percaya, kudu ndang lakonono 2 wulan. Nantilah ada perubahan total. Baru 40 hari sampai keluar gembulo konco-konco. Loh, cak waras aja. Rumangsamu aku gendeng dah. Kok celuk waras. Ini spekulasi. Saya nggak menyuruh, tapi ini saya kasih solusi jikalau Anda ingin betul-betul tidak terlepas hati Anda untuk berzikir, harus dilatih seperti itu. Makanya kabinet Cak Prabowo, gitu. Kabinet Merah Putih wajib di BIMTEK. Kok aku presiden tak dadekno 40, sumpah lho. 40 dino, 40 wengi. Tak fisik, baik secara jasmani ataupun mental maupun rohani. Ngono. Lho mek menawa ana wali liwat. Lah anggitmu enak ngono. Bon. Jadi itu Pak rahasianya untuk bisa dicatat. Nih, saiki ganti Bang Ibu. Bapak Iwis telu, saiki ganti Ibu kalau ada yang tanya. Boten wenten. Wonten. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kula asal Tangklet. Zaman prawan sampean biyen niku pinter nyanyi mboten? Nggih, saged Gus. Oh, ngoten. Nggih. Sik kula saged sampean nyanyekno nika wau lho sing kelembaten saged terus wau lho. Apal mboten, Bu? Mboten. Oh, nggih Bu, nek mboten lanjut mawon. Mboten. Gus, saya jamaah putri yang mukim di sini dari Kota Banyuwangi. Injih. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Agak cedek Bu kali mik. Nggih. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan Gus selama ini. Dan saya mau sedikit tanya, tapi pertanyaan saya ini menyimpang daripada tema. Apakah Gus bumi itu? Itu saja pertanyaan saya. Apakah bumi itu? Iya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bumi itu? Yaiku tempat sing ditumbuhi, dicukuli rumput hitam. Sampai selama ini mesti ngomong rumput itu nek gak merah, hijau. Ini saya ngomong rumput hitam. Bapak-bapak pun cedah rumput hitam? Ya wis iku.
Allah katakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Walillahi lan iku tetep keduwe Allah. Wal masyriq wal maghrib, jagat etan sampai jagat ulon. Di dalamnya adalah ma fis samawati wa ma fil ardi. Jagat langit kasaf, jagat bumi mukhadoroh, mukasafah dan mukhadoroh. Artinya bumi ku nggih awak jasad sampean. Nanti rumput hitam itu akan jadi putih. Seiring berjalannya bumi itu karena kurang sehat, nyun sewu, hitam itu akan jadi dalam bahasa syariat. Mengapa hitam? Menandakan kita masih muda. Mengapa memutih? Itu tetanda kalau kita itu sudah tua. Oleh sebab itu, sing wis jenggote rambutnya putih ojo polah. Artinya gak pola-pola iku piye to, Pak? Atimu, rohaniyahmu. Jangan kau samakan di kala waktu Anda umur 20 sampai 40 sampai 30 40. Jangan. Karena apa? Karena kita ini sudah masuk di zona seperempat. Seperempat itu berarti umpama bunderan dibagi papat. Kita sudah melewati seperempat pertama, seperempat kedua berarti setengah. Seperempat ketiga, tinggal seperempat keempat. Kita posisi di seperempat yang keempat. Loh, tapi bagaimana ada anak kecil masih umur 10 tahun putih kabeh itu? Lah itu gak masuk umum, ngoten lho. Ini tetanda bahwasannya kita itu sudah mendekati kematian. Wa anibu ila rabbikum. Udah, kamu sudah terlalu lama meninggalkanku. Lekaslah kau kembali padaku. Sebab perjalananmu sisa seperempat yang nomor 4. Jadi niku tamsil, Bu. Tamsil itu adalah percontohan bumi adalah jasad. Jasad ini mohon maaf kalau sudah sampai pada habisnya seperempat yang keempat dibuang udah. Makanya dimasukkan dalam kubur, ya tak? Karena nggak berguna, wis efayat. Cara jenengan iki asalnya dari saripati tanah kembali ke yang banyak manusia tidak fikirkan bagaimana ruhaniyahnya. Inilah yang tidak ada batasnya. Artinya ketika kita tinggalkan dunia, jasad ini kita tinggalkan, kita tidak membahas. Inilah awal perjalanan yang tidak ada batasnya. Ini yang sering manusia lupakan. Mengapa demikian? Karena nafsu menjadikan terasa indah apa kehidupan dunia ini, sehingga alal akhirah melalaikan kehidupan yang abadi. Jadi bumi itu maksudnya adalah jasmani. Ngoten. Ibu satu kali, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula jamaah dugi Kalimantan Selatan, tepatnya Kabupaten Tabalong. Nderek tangklet Gus, napa leres kelakuan yoga ingkang pripun dateng anu sehari-hari nipun dosa-dosa yoga niku. Napa leres tiyang sepah ingkang nanggung akibate nggih. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua jawaban karena dua alasan. Alasan pertama, tidak. Manakala secara syariat sudah sering jenengan nasihati. Syariat. Dan ini iya, manakala secara syariat tidak kita nasihati. Pun iku syariat. Kalau kita mandang hakikat, maksudnya posisi kita sudah di zona hakikat makrifat ya.
mesti bertanya, siapa yang menjadikan si anak ini berbuat jelek? Ati sampean bilang apa? Pasti Allah. Nah, gitu. Dalam surah ini kemarin kami bahas. Singiling, kemarin aku bahas di daerah Trawulan. Hari apa itu? Hari Rabu ya, tanggal 22. Tanggal 22. Nah, ini surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Utawi saben-saben diri jiwa iku dha'iqatul maut, pasti akan ngalami satu kematian. Wa nablukum, lan bakal nguji sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh dengan apa? Bisyarri, kelawan perkara elek, wal khairi, dan perkara bagus, semata-mata iku fitnatan, kelawan dadi ujian. Yes. Berarti perkara bagus dan perkara jelek datangnya dari siapa? Dari Allah. Wa nablukum bisyarri wal khairi, perkara jelek dan bagus itu datangnya dari Allah. Sederhana nih, yuga jenengan nglakoni keelekan iku sebab kanggo nguji menyang jenengan. Berarti anak nglakoni elek iku karena digerakkan Allah, didatangkan Allah supaya jenengan iku memandang siapa? Memandang yang nguji atau memandang perkara yang dijadikan Allah sebagai nguji. Tinggal hati sampean melihat siapa. Ini akan sah hanya bagi ahli zuhud mengatakan bahwasannya semua itu datangnya dari Allah. Tapi ahli hijab mboten. Mesti datangnya jelek itu dari anak. Yang anak dari nafsunya sendiri. Hal itu tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin fanafsika. Nah itu. Surat An-Nisa 79 ini betul jikalau dipandangi dari sisi syariat. Tapi jikalau jenengan ahli syuhud mandangnya dari sisi hakikat, siapa yang mempunyai pergerakan? Kalau Allah hanya yang mempunyai pergerakan dan yang berperan, mungkinkah Allah dikatakan sebagai pelaku jelek? Enggak mungkin. Sebab Gusti Allah itu enggak pernah jelek. Itulah sifat jaiz wenangnya Allah. Pernahkah Anda mengatakan dan memasal dan menghukum presiden itu ketika saat lewat lampu merah disalahkan? Enggak ada. Justru malah pemegang hukum ya merah diteruskan. Tapi bagi Anda yang tidak ada akses sebagai presiden atau ahli zuhud, ketika lampu merah Anda terak, kita wong sipil, melanggar hukum betul? Melanggar. Bukan maksud presiden memberikan contoh perilaku jelek melanggar hukum, enggak. Dia punya sifat wenang. Wenang. Allah juga begitu. Membunuh si A, membunuh si B.
Kan jelek tak membunuh itu. Ya tak? Apakah Allah salah membunuh si A, si B, si C? Ayo ngen-ngenen. Makanya kata orang Jawa, sing jero segarane. Biar gak gampang ati sampean kali kula terpengaruh oleh nafsu. Jadi Bu, secara hakikat boten, karena urusan dewe. Syukur di dalam itu sampean iku purun mengarahkan di dalam jalur dinu tauhid. Sing penting jenengan iki sampun menyampaikan pisan pindo 1, 2, 3 kali kok tetap orang tidak mau, ya sudah, Anda diam aja, lebih baik Anda menjaga ku anfusakum, menjaga dirimu sendiri. Nah ini nanti apakah ada mempertanggungjawaban? Tidak. Alasannya karena Anda sudah memberikan nasihat. Dalam ayat Allah juga katakan surat apa? Terkait Kanjeng Nabi itu tidak bertanggung jawab terhadap umatnya. Hukum di mata Allah dikarenakan sudah disampaikan, akan tetapi umatnya lah yang tidak mau memperhatikan. Tallahi laqad arsalna ila umamim min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Surat An-Nahl ayat 63. Nggih. An-Nahl pundi mang? Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada tiap umat-umat sebelum engkau Muhammad. Fazayyana mongko maes-maesi. Artinya lahumus syaiton, setan itu menjadikan terasa indah bagi mereka berbuat perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia setan menjadi pemimpin mereka. Pada hari ini dan besok, khususnya hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Artinya iku lepas tanggung jawab Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak menanggung dosa panjenengan, sebab sudah disampaikan. Setiap umat Gusti Allah itu mengutus utusannya untuk menyampaikan kebenaran ini. Tetapi oleh karena umat itu menolaknya, maka nanti tidak akan pernah Kanjeng Nabi itu bertanggung jawab. Sekarang rumah tangga jenengan, ku anfusakum wa ahlikum naroh. Sudah jelas kita sebagai orang tua, khususnya laki-laki atau suami, berkewajiban Anda untuk berbenah diri hati jenengan dari nafsu. Setelah itu Anda harus untuk memberitahukan terhadap keluarga Anda, wa ahlikum, ahli Anda, anak dan istri, untuk berbuat apa yang Anda perbuat. Otomatis inilah yang kumaksud ilmu amal istiqomah. Jikalau masih tetap keluarga tidak mau untuk jalankan, maka itu sudah tidak lagi ada tanggung jawab. Sudah Ibu? Cukup? Bon, Bapak Ibu hadirin, sebagai motivasi aja terkait yang bermukim, ya, baik laki-laki maupun perempuan, jenengan teng mriki niku jangan pernah ada tujuan aneh-aneh kecuali takarrub, mendekat menuju Allah. Jangan pisan-pisan jenengan rene duwe tujuan ben utangi lunas. Jangan Anda kesini dengan tujuan untuk biar masalahnya selesai. Jangan, walaupun itu nanti akan terjadi seperti itu. Satu saja, hatimu hanya satu, mendekat dan bertemu Allah semampu apa yang ada dalam dirimu. Yang kedua, khusus pondok putra, pondok sepuh-sepuh niki kan masih dalam tahapan perehapan. Tolong sing mau mondok bermukim tingkrek dulu
karena tak lihat dari pengurus iki wis rodok kebeen sing lawas. Bukannya aku nggak memperbolehkan Anda bermukim, enggak. Tunggu dulu biar diselesaikan prehapan ini, biar sing mukim ning kene gak kebean ya ta. Kelihatannya kemarin saya tanya masih bisa muat berapa orang. Tak tanya salah satu pengurus, insya Allah nek 5 sik saged. Ngoten. Ati maksud kula nek jenengan duweni keinginan untuk bermukim, tolong nanti sampean teni ben selesai langkung rumiyin. Artinya prehapan ini biar selesai terlebih dahulu. Nek wis selesai wis sak karepmu, mujur ngalor kenek, mujur ngidul kenek, wis sak enake. Ngoten nggih? Ya, sebab kula dapat banyak WA yang untuk bermukim. Jadi nggih, tunggu dulu nanti sudah selesai prehapannya, boleh langsung nanti di saya komentar di status. Oke, pun. Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.